negeri maupun swasta se-Kabupaten Pati yang saya hormati, termasuk juga yang mewakili. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi menjelang siang ini kita diberi kesempatan bertemu lagi walaupun di dunia maya. Kali ini kita akan mendapatkan sosialisasi, mungkin sekaligus koordinasi tentang pelaksanaan US maupun UKK. Ibu dan Bapak yang saya hormati, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan pengantar dari Ketua MKKS, yang ketiga acara inti yaitu sosialisasi dari pengawas SMK Kabupaten Pati yang dalam hal ini mungkin diwakili oleh Pak Harto dan akan dibantu atau mungkin ditambahin oleh Bapak Ibu pengawas yang lain. Yang berikutnya adalah tanya jawab dan lain-lain serta yang terakhir penutup. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk meningkat acara pada pagi hari ini, mari kita buka bersama acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga acara berikutnya yaitu sambutan pengantar dari Ketua MKKS yang terhormat Pak Pram, kami persilakan. Monggo Pak. Matur nuwun Pak Hija atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak-bapak bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Bapak jelas. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Yulis sebagai koordinator pengawas cabang dinas wilayah 3 pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Pak Harto dalam hal ini nanti sebagai narasumber untuk kegiatan sosialisasi UKK dan US. Yang saya hormati juga bapak-bapak pengawas pembina Kabupaten Pati, serta tidak lupa teman-teman kepala sekolah SMK se-Kabupaten Pati ataupun yang mewakili. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, di mana di pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan koordinasi sosialisasi tentang ujian sekolah dan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayah pada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Julius dan bapak-bapak pengawas pembina Kabupaten Pati di acara kegiatan hari ini yang nantinya saya mohon sosial pengawas namanya dari Pak Harto sebagai narasumber sehingga nanti teman-teman SMK Kabupaten Pati bisa menyatukan langkah setidak-tidaknya ada koordinasi di tingkat kepala sekolah se-Kabupaten Pati. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Ketua MKKS mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dalam kegiatan ini. Mohon maaf kalau
kaitannya ke kegiatan koordinasi, hampir kita 1 tahun tidak pernah melaksanakan kegiatan tatap muka karena memang keadaan belum memungkinkan untuk kegiatan tatap muka karena pandemi COVID-19 masih belum melandai. Kami berharap kemarin sebetulnya bulan Januari sudah bisa melaksanakan kegiatan baik tatap muka maupun koordinasi secara luring, tetapi dengan keadaan yang belum memungkinkan maka koordinasi tetap dilaksanakan secara daring. Untuk itu mudah-mudahan walaupun mungkin secara daring tetapi kita berharap hasil tetap maksimal yang diharapkan. Itu harapan kami. Terus yang kedua, sebelum menginjak acara inti, saya ingin menginformasikan beberapa hal kaitannya dengan kegiatan-kegiatan MKKS. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman kaitannya dengan kegiatan akhir-akhir ini, utamanya kegiatan peduli banjir untuk kegiatan di masing-masing satuan pendidikan itu walaupun tidak dikoordinasi oleh MKKS, tetapi teman-teman punya kepedulian untuk membantu bagi teman-teman yang punya dampak dari bencana banjir tersebut. Mudah-mudahan bantuan tersebut bermanfaat untuk masyarakat yang kena musibah, dan semoga juga kita berdoa bencana banjir ini segera surut. Begitu juga teman-teman yang kena dampak, utamanya ini teman-teman di bagian utara, Pak Agung, ini sekolahnya baru kena musibah juga. Mudah-mudahan cepat surut sehingga kita bisa melaksanakan kebersamaan kegiatan di selanjutnya. Terus selanjutnya juga saya informasikan Bapak-Bapak bahwa kegiatan di samping kita banyak kegiatan sepertinya US dan UKK, ada kegiatan yang lain yang tidak kalah penting, yaitu yang nanti pada bulan Maret itu adalah ada kegiatan lomba kompetensi keahlian atau yang disebut LKS tingkat provinsi, ya, untuk Kabupaten Pati itu mengikuti 35 mata lomba dari 41 mata lomba yang dilombakan ini, dan diikuti oleh 10 SMK dari Kabupaten Pati. Untuk itu saya mohon doa restunya kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dari 35 mata lomba ini kita nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan kami punya target bahwa juara umum untuk kegiatan lomba LKS ini kita ambil di Kabupaten Pati. Ini mari kita support bersama Bapak Ibu sekalian untuk siswa-siswa kita yang melakukan atau melaksanakan kegiatan LKS di tingkat provinsi. Dan untuk LKS tahun ini dilaksanakan secara daring penuh. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi mohon supportnya sehingga nanti target menjadi juara umum untuk kegiatan LKS tingkat provinsi bisa tercapai. Itu Bapak Ibu sekalian. Terus di samping itu juga Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ini memang belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Begitu juga anak-anak untuk menghadapi US UKK ini pun secara normatif regulasi mestinya belum bisa dilaksanakan secara tatap muka, tetapi SMK itu
mestinya untuk menghadapi UKK bagaimana bisa mengeksplor kegiatan kompetensi itu kalau tanpa tatap muka. Padahal satu sisi peralatan ada di SMK, sehingga itu nanti mohon saran dari bapak-bapak pengawas bagaimana untuk menghadapi solusi tersebut. Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk ujian sekolah dan UKK kita sudah mestinya mengetahui semuanya kaitan dasar dari kegiatan tersebut. Itu yang kemarin sudah disosialisasikan dari cabang dinas. Kalau saya boleh mengulangi lagi, yaitu dasarnya 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, ya. Dan SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021, dan yang terakhir kemarin itu adalah kaitannya dengan Nota Dinas Nomor 00300 /Kadin/Romawi 2 dan /2021 tentang petunjuk teknis ujian sekolah mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Itu kaitannya dasar dari untuk melaksanakan kegiatan ujian sekolah dan ujian UKK. Untuk selanjutnya kaitannya dengan hal-hal kaitannya ujian sekolah dan UKK, nanti mohon mari kita dengarkan bersama dari bapak-bapak narasumber, utamanya dari Pak Harto sebagai narasumber utama untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman di Kabupaten Pati dalam rangka untuk menghadapi ujian sekolah dan UKK, sehingga bisa menjadi pedoman nantinya untuk kegiatan tersebut. Saya kira itu Bapak sekalian, pengantar dari saya. Monggo nanti Pak Harto, Pak Julis bisa untuk mengeksplor atau mensosialisasikan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa dipedomani. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang masih banyak kekurangan. Saya sebagai Ketua MKKS mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup. Sekian. Oh ya, ini sebelum saya tutup, ini saya kenalkan kaitannya dengan ada kepala sekolah yang baru, yaitu satu itu adalah SMK Nasional Pati. SMK Kepala Sekolah SMK Nasional Pati, Pak Jainal Mutakin. Walaupun itu sudah lama, sejak November, ini belum pernah kenalan ini loh. Nanti saya mohon untuk bisa memperkenalkan diri. Yang kedua adalah Kepala Sekolah SMK Gama 02, yaitu Bu Indri Siska, siapa tadi lah, lupa. Jadi nanti mohon untuk Bu Indri bisa memperkenalkan diri sebelum setelah nanti ada paparan dari narasumber. Saya kira itu Bapak sekalian. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pram. Dan Pak yang hormati, langsung aja kita menginjak acara inti, yaitu sosialisasi tentang UKK maupun US yang akan disampaikan oleh Pak Harto, Pak Soeharto ST MPD. Dan pertama Pak Harto akan dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Mohon dikonfirmasi Bapak dan Ibu atau Pak Wija, suara saya apakah bisa ditangkap dengan baik? Jelas Pak. Oke. Kami jelas. Oke, terima kasih. Jelas Pak. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua MKPS SMK Cabang Dinas Wilayah 3. Jadi mungkin perlu saya sampaikan kepada teman-teman
Kepala SMK Kabupaten Pati bahwa di jajaran kepengawasan itu ada namanya MKPS. Kalau di pengawas di kepala sekolah kan MKKS ya. Di musyawarah kerja pengawas sekolah SMK itu Pak Yulis Arif Wicaksono. Selamat pagi Pak Yulis, sudah bergabung. Kemudian di atas, bukan di atas ya, artinya ada lagi namanya Korwas. Korwas itu menaungi pengawas SMA dan SMK. Ini mungkin perlu kami sampaikan. Itu Pak Sutiono, ya, pengawas Kudus. Kemudian yang saya hormati juga Bapak-bapak pengawas SMK Kabupaten Pati. Saya sebutkan ada Pak Riyadi, Pak Sugiarto, Pak Bambang Suyutno, Pak Heni Kumusda Semoro, Pak Gatot, ya, jadi Bapak semuanya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua MKKS SMA Kabupaten Pati, Pak Pram, beserta pengurusnya, dan juga Bapak Ibu Kepala SMK se-Kabupaten Pati. Baik, puji syukur saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Ini reuni ya, reuni virtual ini. Masih ada banyak teman-teman yang masih eksis di kepala sekolah. Kemudian terima kasih kepercayaannya Pak Pram dan teman-teman. Saya nanti akan menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya paham. Saya berharap juga teman-teman dari pengawas atau dari Bapak dan Ibu, karena era informasi ini sebetulnya gap siapapun tidak begitu jauh ya, karena semua informasi bisa kita dapat dari manapun. Tetapi saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya paham, mohon nanti bisa dicermati dan juga mungkin bisa dikritisi. Pak Yulis mungkin mau menyampaikan sesuatu singkat mungkin sebelum saya sampaikan, Pak Yulis. Pak Yulis Arif. Oke. Ya Pak Arno. Gimana? Monggo. Ini Ketua Ya. MKPS yang baru, Bapak dan Ibu. Monggo Pak Yulis. Singkat padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak pengawas SMK KJP 3, Bapak dan Ibu Kepala SMK Kabupaten Pati. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kegiatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MKKS Kabupaten Pati. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk hari Kamis minggu yang lalu, koordinasi SMK Kabupaten Kudus juga telah dilaksanakan. Kemudian hari Selasa kemarin kami juga berkoordinasi dengan MKKS SMK Kabupaten Rembang. Bapak dan Ibu, hal-hal yang mendasar yang perlu kita catat adalah yang pertama tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan dimaksudkan Bapak dan Ibu melaksanakan sepenuhnya, mulai dari izin pelaksanaan UKH secara daring, secara luring atau tatap muka. Nanti mohon untuk pengurus MKKS Kabupaten Pati untuk meminta surat kepada Satgas Covid tingkat kabupaten bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian SMK se-Kabupaten Pati mengadakan ujian praktek atau uji kompetensi keahlian. Ini mohon untuk bisa didapatkan sebagai lampiran nanti pada pos UKK. Yang kedua, Bapak dan Ibu, jangan sampai lupa, Bapak dan Ibu menyiapkan belangko surat izin orang tua. Jadi orang tua mengizinkan putranya mengikuti UKK secara luring atau tatap muka.
Kalau ada orang tua yang tidak menghendaki anaknya ikut, monggo nanti dibijaksanai, didekati, disampaikan hal-hal yang penting. Kalau tetap tidak mau, ya tidak apa-apa. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pengaturan ruangan. Pengaturan ruangan mohon bisa diefektifkan kalau dalam satu ruang, misalnya ruang kelas, paling tidak maksimal 10 siswa dan 2 asesor atau 2 tim penguji eksternal dan internal. Jadi 12 siswa, 12 orang, 12 personil dalam satu ruang kelas. Tapi kalau menggunakan ruang bengkel atau RPS yang besar, tinggal Bapak dan Ibu menghitungnya beberapa kali ruang kelas. Pak Julius, mohon maaf, videonya diaktifkan Pak Julius. Oh iya Pak. Oke. Nah, jadi ada 3 hal yang sangat urgen Bapak dan Ibu yang perlu disediakan, yaitu tempat dalam satu ruang 12 orang, kemudian izin dari Satgas Covid tingkat kabupaten, surat izin orang tua, itu sangat penting, dan pengaturan waktu. Ada jeda waktunya. Anggap saja maksimal 4 jam di dalam ruangan, kemudian siswa istirahat, keluar, ruangannya disterilkan lagi, nanti siswa masuk lagi. Yang jelas, protokol kesehatan tetap dinomorsatukan. Di samping sekolah menyediakan fasilitas alat-alat untuk mendukung protokol kesehatan. Itu salah satu syarat yang harus kita penuhi bersama-sama Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk schedule, US teori, bahwa US teori dilaksanakan tanggal 29 Maret. Bisa sampai 7 hari ke belakang atau 8 hari ke belakang. Jadi US teori dilaksanakan mulai 29 Maret hari Senin. Kemudian nanti mulai tanggal 1 Maret sampai 1 hari sebelum US teori diadakan verifikasi tempat uji kompetensi. Jadi verifikasi UKK akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret sampai 28 Maret. Menunggu jadwal dari cabang dinas. Mungkin 1-2 hari ini akan terbit jadwal tersebut. Dan setelah US teori Bapak dan Ibu, kita bisa melaksanakan UKK sampai dengan batasnya sebelum pengumuman kelulusan. Jadi waktu UKK-nya sangat panjang Bapak dan Ibu, mulai minggu ke-3 April sampai akhir April atau mungkin sampai awal Mei sampai pengumuman kelulusan. Jadi ini schedule yang bisa kami sampaikan setelah kami berkoordinasi dengan MKKS Kudus dan MKKS Kepang. Saya kira demikian Bapak NPD untuk mengawali kegiatan ini. Monggo untuk teknisnya dan cara rincinya nanti Pak Hertos sampaikan terkait dengan UKK, dengan akreditator, terkait dengan soal, dan mungkin ada teman-teman kepala sekolah yang mungkin tertarik untuk bertanya terkait dengan UKK secara luring ini. Sekali lagi selamat melaksanakan rakor, sukses untuk SMK se-Kabupaten Pati, dan sukses seperti yang panjenengan inginkan bisa mendapatkan juara di LKS nanti. Selamat bertugas, saya akhiri, ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yulis. Bapak dan Ibu, langsung saja mohon izin untuk share materi. Saya sudah mencoba menyiapkan materi untuk saya share. Mohon ditunggu. Ya, ini masih OTW. Baik Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu, apa sudah bisa dipersani untuk tayangan saya? Tidak mendesak, Mbak ya. Ampun ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi saya mencoba mempersiapkan materi sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan sebisa saya atau seberapa saya paham. Yang pertama tentang nomenklatur ujian, ini kan memang kadang-kadang susah ya. Jadi saya menemukan di sana nomenklaturnya memang akhirnya muncul ujian tahun 2021 karena nanti di dalam ujian itu akan ada ujian sekolah dan ujian kompetensi keahlian. Oke. Itu di surat edaran telah saya cermati. Kalau ujian sekolah kemudian nanti akhirnya jadi jadi kurang tepat gitu ya. Bapak dan Ibu, saya mohon bantuannya sambil nanti mengikuti paparan ini, berkenan untuk mengisi daftar hadir untuk kepentingan saya ya. Jadi monggo di bit.ly/DH-US21 atau bisa menyeken pakai barcode scanner yang sudah ada di layar. Ya, jadi monggo diisi sebagai bukti kegiatan saya hari ini. Saya berikan waktu untuk bisa ya bit.ly/DH kemudian -US21 atau bisa di barcode scanner. Sudah ya Bapak dan Ibu ya. Baik, saya akan lanjutkan. Ya, tadi Pak Pram sudah menyampaikan dasar dan pertimbangan. Pak Yuli juga sudah menyampaikan beberapa hal. Tentunya kita tahu dari Undang-Undang Nomor 20, Permendikbud, kemudian kebijakan Merdeka Belajar. Sekarang sudah tidak ada lagi ujian nasional, USBN, Bapak dan Ibu. Kemudian terkait dengan masa pandemi, ada surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021, termasuk juga SE Dirjen nomor 1 dan 2 2020 ini masih kita coba gunakan karena ini keluar juga masih pada saat pandemi, jadi masih sangat relevan dengan kondisi hari ini. Kemudian ada pedoman UKK, kemudian ada regulasi turunan dari regulasi-regulasi di atasnya. Ada surat edaran 421, 443, nota dinas dan sebagainya. Saya kira Bapak dan Ibu sudah sangat paham tentang regulasi-regulasi yang menjadi dasar kegiatan kita di dalam melaksanakan ujian tahun 2021. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, dengan Merdeka Belajar ini maka poinnya adalah bagaimana satuan pendidikan dalam hal ini adalah Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah untuk bisa melaksanakan MBS, manajemen berbasis sekolah. Oke, jadi silakan. Sekarang sudah ada banyak istilah-istilah, ada guru penggerak, ada kepala sekolah penggerak, ada sekolah penggerak dan sebagainya. Harapannya bahwa inisiasi dan sebagainya itu, inovasi itu memang benar-benar terus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tanpa harus terpenjara dalam tanda kutip dengan hal-hal yang seperti yang lalu-lalu ya. Kita takut untuk kemudian melakukan sebuah terobosan sepanjang itu tidak keluar dari regulasi yang berlaku. Bapak dan Ibu, saya sebelumnya ingin menayangkan satu videonya Pak Menteri yang menjelaskan bagaimana tentang ujian atau penilaian holistik, tetapi mungkin Bapak Ibu nanti bisa searching sendiri ya. Itu sangat bagus bagaimana melihat bahwa penilaian itu memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 adalah hak dan kewenangan dari Bapak Ibu guru. Kemudian untuk legalitas kelulusan itu menjadi kewenangan dari satuan pendidikan. Jadi kemudian di sana juga disampaikan bahwa penilaian itu sekarang sudah mulai bergeser
dari mulai pilihan ganda yang hanya opsi multiple choice itu sudah harus berpikir bagaimana penilaian yang benar-benar diakui validitasnya. Ya, jadi monggo nanti Bapak dan Ibu saya rekomendasikan untuk coba cari di videonya Pak Menteri tentang penilaian holistik gitu ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, jadi terkait dengan Merdeka Belajar, di situ dikatakan bahwa guru murid bahkan pihak sekolah itu memang diberikan kebebasan dalam tanda kutip untuk melakukan inovasi, ya, agar kegiatan bisa menjadi mandiri dan kreatif, itu yang menjadi dasar. Kemudian dengan demikian Bapak dan Ibu, di setiap sekolah punya warna berdasarkan dengan tentunya evaluasi diri, kemudian apa yang harus dikerjakan melalui MBS, termasuk ujian tahun 2021 ini pun kan juga nanti perlu dibuat bentuk yang memang sesuai dengan kondisi situasi yang ada di setiap satuan pendidikan. Karena di masa pandemi ini tentunya grade ataupun tingkat kualitas proses pembelajaran sangat bervariasi. Ya, kemudian pencapaian kompetensi KD-KD pun juga akan berbeda. Ya, ini kembali kepada teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta tim di sekolah itu untuk kemudian bagaimana nanti membuat sebuah bentuk ujian tahun 2021. Kemudian sekarang Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi bahwa kita sekarang berada di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi. Ya, tidak lagi di Dirjen Dikdasmen, sehingga bagaimanapun kita akan mengikuti alur daripada Dirjen Vokasi, di mana di sana akan ada tuntutan kebutuhan. Kemarin Dudi, baru saja Iduka. Kalau Bapak Ibu membaca di pedoman UKK, muncul istilah lagi adalah Dudika, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Kemudian sedikit Bapak Ibu tadi stressing daripada Undang-Undang Nomor 20 di pasal 58 dijelaskan memang evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pendidik. Ya, ini mengembalikan hak dan kewenangan pendidik untuk melakukan evaluasi atau penilaian. Kemudian Mendikbud, saya garis bawahi Bapak Ibu bahwa ini yang nanti akan masuk di dalam standar atau kriteria kelulusan peserta didik. Jadi saya berharap nanti setiap satuan pendidikan tentunya harus membuat surat keputusan kepala sekolah tentang kelulusan, kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Di situ minimal ada 3: menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dengan dibuktikan adanya raport, kemudian memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, kemudian mengikuti ujian ya yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Monggo nanti bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik maupun sesuai dengan budaya di sekolah masing-masing ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan ujian di satuan pendidikan itu ada beberapa bentuk Bapak Ibu yang sebetulnya menjadi pilihan. Bisa portofolio ya, bisa penugasan, bisa tes luring atau daring tadi disampaikan oleh Pak Yulis. Kalau luring memang kita harus benar-benar hati-hati untuk kemudian baik di dalam teknis pelaksanaannya maupun di dalam administrasinya. Surat dari Satgas Covid dari kabupaten tentunya harus ada, bagaimana bisa negosiasi dan meyakinkan bahwa Bapak dan Ibu di masing-masing satuan pendidikan melakukan protokol kesehatan yang ketat ya. Kemudian daring, kalau ujian sekolah mutlak untuk teori Bapak Ibu memang mutlak daring ya, jadi tetap menggunakan dalam jaringan atau juga bisa menggunakan bentuk lain, itu juga diizinkan. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran Bapak dan Ibu bagaimana
membuat sebuah bentuk ujian sekolah itu sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan potensi sekolah maupun siswa, tetapi masih mengacu pada regulasi yang ada. Kemudian yang berikutnya bahwa untuk SMK tentunya akan ada kekhasan, yaitu mengikuti uji kompetensi keahlian ya, atau UKK. Jadi dalam ujian sekolah, ujian 2021 itu berarti ada ujian tulis ya, kemudian ada UKK. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk SE Dirjen nomor 1 2020 di sana dikatakan menegaskan kembali, sekalipun itu dilaksanakan atau keluar tahun 2020, bahwa UKK dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini sekali lagi yang harus kita lakukan karena kita ingin segera COVID ini selesai ya. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk SE nomor 2 itu lebih kepada Bapak Ibu nanti silakan diwawas sendiri ya. Bagaimana SMK itu dari mulai penataan jarak ya, kalau UKK berarti ini harus kemudian jarak antara peserta UKK satu dengan yang lain ya minimal 1,5 meter, kemudian durasi di dalam ruangan maksimum mungkin 4 jam, ada waktu jeda untuk melakukan pembersihan atau penyemprotan disinfektan. Kalau kemudian itu shift lagi berarti nanti ada jeda waktu untuk tidak terjadinya pertemuan antara anak yang pulang dengan anak yang hadir atau anak yang datang. Monggo ini, sehingga Bapak dan Ibu ini tentunya harus dihitung bagaimana atau seberapa kapasitas alatnya, kapasitas atau daya tampung ruangan, jumlah peserta didiknya berapa, dibagi berapa kelompok, berapa shift, akhirnya membutuhkan berapa hari. Dan ini kemudian dikomunikasikan dengan asesor eksternal dari industri kalau kemudian kita masih menggunakan UKK mandiri. Ya, jadi nanti monggo di situ ada banyak Bapak Ibu, termasuk kebiasaan cuci tangan pakai sabun, memakai masker, tidak diizinkan menggunakan satu peralatan untuk beberapa peserta pada waktu yang sama. Ya, jadi misalkan kita punya satu palu gitu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian itu akhirnya digunakan beramai-ramai. Ini tidak diizinkan ya. Jadi tetap satu anak itu harus kemudian disediakan satu set perlengkapan yang dibutuhkan. Ya, ini contohnya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar melakukan prokes ini secara baik, taat asas. Suatu ketika mungkin akan ada sidak dari Satgas. Bapak Ibu jangan sampai kemudian kecolongan, tidak melakukan prosedur dari pintu masuk sampai di dalam kelas sampai anak-anak itu kembali ke rumah. Ya, ini mungkin perlu juga ada panduan protokol kesehatan dalam bentuk mungkin tulisan, tetapi juga bisa dalam bentuk video ya, yang menggambarkan bagaimana protokol itu di satuan pendidikan dari rumah. Termasuk mungkin untuk minum anak pun juga harus membawa sendiri. Kalau itu harus mengalami berapa waktu, ada jeda istirahat, bekal juga harus membawa sendiri karena kantin tidak diizinkan untuk dibuka ya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa memberikan fasilitas refill isi ulang untuk air minum atau apa. Ini monggo, ini menjadi sebuah inisiatif daripada Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk PLT Kadisdikbud sudah jelas ya, di nomor 421 ini menjadi juga acuan dari kita semuanya. Baik ya, ini tadi saya sampaikan bahwa bentuk ujian itu ada ujian sekolah dan ujian kompetensi keahlian ya. Ini turunan daripada SE Mendikbud, saya kira sama ya, termasuk juga kegiatan uji
kompetensi keahlian. Monggo bisa dibaca lagi Bapak dan Ibu sehingga kita nanti tidak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Kemudian nanti justru menjadikan bumerang bagi kita. Seperti selama ini ada beberapa sekolah yang akhirnya harus di pending atau di cancel uji tatap mukanya karena ada satu satu klaster yang ada di sekolah tersebut. Kemudian untuk pedoman UKK Bapak dan Ibu tentunya sudah kagungan semuanya, wakak kurikulum sudah tahu semuanya ya. Ya, monggo dipelajari bahwa UKK ini ada beberapa model ya Bapak dan Ibu ya, atau jenis. Ya, jadi bisa dengan melalui sertifikasi dengan mitra Dudika, kemudian dengan menggunakan LSPP 1, P2, P3 dengan menggunakan panitia tes uji kompetensi PTUK, dan juga bisa menggunakan ini Bapak dan Ibu ya, menggunakan UKK mandiri yang masih ada asesor internal dan asesor eksternal. Jadi silakan sesuai dengan potensi, sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau Bapak Ibu sudah punya LSPP 1 ya silakan ya. Sepanjang kemudian uji kompetensinya itu lebih daripada ujian mandiri berarti sudah dianggap melakukan UKK ya Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, di perangkat UKK Bapak Ibu tentunya sudah perso linknya ya. Ini linknya sudah saya buat link yang nama link yang baru. Silakan di bit.ly/soal-UKK 21. Dari 146 kompetensi keahlian sampai tanggal 24 Februari 2021 pukul 17 kemarin masih atau baru muncul 116 perangkat soal maupun penilaian kompetensi keahlian. Mungkin masih ada Pak, kok belum ada muncul. Lah monggo, mau ditunggu atau masih mau menggunakan sementara, mudah-mudahan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan perangkat soal maupun penilaian tahun yang lalu. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu. Kemudian di sana juga sudah ada verifikasi UKK. Nanti kita tunggu kebijakan Cabdin 3 seperti apa. Ya, tadi saya sampaikan oleh Bapak Ketua MKKS bahwa 1 Maret akan dimulai verifikasi UKK, tetapi paling tidak dari masing-masing pengawas pembina akan melakukan monitoring awal. Ya, yang memastikan bahwa persiapan ujian 2021 baik itu ujian tulis maupun UKK memang sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Jadi proporsional, kemudian profesional, kemudian aman di masa pandemi ini. Jadi Bapak dan Ibu, silakan itu nanti menjadi sebuah pembahasan di masing-masing satuan pendidikan. Tapi kalau sudah menemukan bentuk ya syukur. Kemudian nanti mungkin warna-warninya juga di masa begini saya sebagai pengawas pembina akan melihat ya sepanjang itu kemudian berkualitas, logis ya, kemudian ya saya kira Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah akan memilih yang terbaik untuk anak didiknya. Ya, akan memilih yang terbaik, bentuk yang terbaik. Karena SMK memang tidak cukup dibekali dengan ijazah. Mereka harus punya portofolio, ya. Di antaranya juga harus punya sertifikat uji kompetensi. Monggo ini silakan Bapak dan Ibu nanti bisa dipertimbangkan. Jadi sekali lagi kalau yang belum ditunggu, ya. Tetapi mungkin bisa juga tadi saya sampaikan menggunakan model lama. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin wakil kurikulum atau K3 ketua kompetensi keahlian bisa mengcompare ya, apakah tahun ini dengan tahun kemarin itu ada perbedaan yang signifikan apa enggak gitu ya. Karena dimungkinkan ada perbedaan bobot soal, kemudian mungkin jumlah KD-KD atau kompetensi yang diujikan dan sebagainya. Nah, apabila Bapak dan Ibu
karena ada kebijakan pemerintah sudah melaksanakan uji kompetensi baik itu LPP 1 maupun P2 atau P3, ya ada beberapa sekolah yang dapat bantuan itu, maka yang perlu dilakukan adalah konversi nilai. Karena kalau versi UKK itu hanya munculnya kompeten maupun tidak kompeten. Padahal tagihan nanti di dokumen hasil belajar adalah dalam skala angka. Ya, jadi nanti silakan dengan asesor kompeten itu dengan skor berapa. Kalau di uji kompetensi kan lulus atau kompeten itu kan minimal 80. Kalau di UKK mandiri minimal 70. Nah, silakan Bapak dan Ibu, itu yang perlu dilakukan, dan yang melakukan bukan pihak sekolah tetapi memang dari pihak asesor, ya, dari LSP yang bersangkutan. Bapak dan Ibu, ini sekilas bentuk ujian 2021. Tadi sudah ada ujian sekolah dan UKK, kemudian MPS itu tentunya yang paling memegang peranan adalah kepala sekolah dan guru berkaitan dengan penilaian, penyusunan soal. Jadi silakan Bapak dan Ibu, kita sudah perlu bergeser, ya. Tadi disampaikan oleh di videonya Pak Nadim itu soal-soal yang mengingat, soal-soal yang pilihan ganda itu sekarang sudah perlu ditinjau ulang tingkat validitasnya, ya. Kita lebih kepada soal-soal yang kontekstual, soal-soal yang bisa memberikan semacam ini loh memang kemampuan anak, bisa penugasan, bisa esai, bisa mungkin sampai wawancara, ya. Ini jauh lebih real, ya, daripada pilihan ganda. Karena ada beberapa sekolah yang secara ekstrem memang sudah tidak lagi menggunakan pilihan ganda. Okay. Kemudian membangun kepercayaan publik, ini juga tanggung jawab di masa pandemi ini. Saya tahu kepala sekolah sangat-sangat dihadapkan sebuah fenomena yang yang sulit, ya Bapak Ibu, ya. Jadi apalagi teman-teman di negeri itu kan memang ya harus patuh dengan apa yang ada di regulasi gitu, ya, sehingga monggo ini nanti menjadi sebuah pembahasan bersama supaya sekalipun pandemi ini tidak terjadi penurunan kualitas peserta didik yang terlalu besar gitu, ya. Karena industri pun juga tidak akan sekedar mau melihat itu, ya. Jadi kita berharap bahwa sekolah tetap memberikan yang terbaik, ya, untuk membangun kepercayaan publik dalam hal ini adalah dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja. Bapak dan Ibu, sudah mulai ada semacam wacana, ya, sekarang ini karena dari Pak Wikan sendiri sebagai Dirjen Vokasi sudah mulai berharap bahwa sekolah-sekolah atau SMK khususnya sekolah vokasi itu memilih model pembelajaran yang berbasis project maupun teaching factory, ya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan sekolah ujian tematik, ya, silakan. Jadi UKK itu menjadi basics untuk nanti bisa dipotret oleh beberapa mapel umum. Ini beberapa sekolah pun sudah mulai bergeser melakukan transformasi dari model-model lama kepada model-model yang memang ini yang dibutuhkan, dituntut oleh dunia industri. Kemudian kalau waktunya tentunya menyesuaikan Bapak dan Ibu, ya, ini sudah disampaikan mungkin oleh Bu Yuli bahwa misalnya aja bahasa Indonesia ini kan sudah ujian akhir, kita tidak perlu berpikir harus kontennya itu harus semua materi dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 gitu, ya. Tapi mungkin konten yang benar-benar ini loh yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya saja bahasa Indonesia menyusun laporan pelaksanaan UKK dengan cara yang baik, benar, dengan sistem matematika yang betul. Bahasa Inggris bisa juga langsung kegiatannya presentasi laporan UKK dalam bahasa Inggris, ya. Jadi kemudian bisa untuk matematika apa yang diambil KD di situ, atau kemudian yang diambil untuk bisa dibuatkan soal. Kemudian untuk SIMDIK bisa membuat aplikasi pemasaran produk atau membuat mungkin video tutorial malah gitu, ya.
Jadi temannya praktek, dia nyoteng untuk kemudian membuat video tutorial ya untuk begini. Nah, ini bisa dipakai ya. Kemudian PPKN, agama dan sebagainya, monggo. Ini monggo Bapak dan Ibu, ini menjadi sebuah hal yang mungkin baru ya, tapi kalau yang sudah ya tentunya bukan hal yang baru lagi. Jadi silakan nanti termasuk penjas orkes ya, kita cukup mungkin menilai bagaimana senam yang baik pada saat sebelum UKK. Hal-hal seperti ini yang kemudian mungkin bisa menjadi ujian itu menjadi lebih slimming atau menjadi lebih padat, menjadi lebih lebih simpel, tetapi tidak mengurangi daripada kualitas ya. Apalagi di masa pandemi ini, sekali lagi kita harus membuat seluruh kegiatan ini proporsional, bukan meringankan tetapi juga tidak terlalu membebani peserta didik maupun juga orang tua. Nah, Bapak dan Ibu, implikasi daripada regulasi tersebut, yang pertama tentunya sudah paham Bapak dan Ibu harus menyusun POS, prosedur operasional standar untuk ujian sekolah ya, atau ujian 2021. Kemudian ada proposal UKK dengan pemilihan paket-paket yang sudah ada di situ. Kemudian pemilihan bentuk ujian seperti apa? Dari mulai tadi daring, luring, penugasan, portofolio, monggo dicari ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekali lagi juga saya ingatkan untuk membuat SK kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan minimal 3 poin tadi Bapak Ibu. Kalau kemudian ada ciri khas tertentu bisa ditambahkan ya. Misalnya kehadiran minimal sekian persen, misalkan aja begitu ya. Kemudian atau hal yang lain ya, mungkin ada ciri khas keagamaan dan sebagainya, bisa juga menjadi kriteria kelulusan. Kemudian PPKM Bapak Ibu, sekali lagi tadi disampaikan oleh Pak Yulis, kita terus berhati-hati, kemudian melaksanakan seluruh kegiatan UKK ini dengan protokol kesehatan yang mengacu pada regulasi yang sudah ada SKB ya, macam-macam Bapak. Saya kira sudah banyak regulasi yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan ya, sehingga kemudian kita menjadi agen untuk pencegahan COVID-19 ya, sekalipun sekarang sudah mulai disuntik vaksin ya Bapak dan Ibu, tapi ini menjadi sebuah juga cara. Kemudian protokol kesehatan, sekali lagi harus jelas. Siapapun membaca panduan protokol kesehatan sudah bisa membayangkan bahwa apa yang dilakukan di sekolah itu seperti itu. Syukur tadi kemudian dilengkapi dengan video untuk protokol kesehatan. Ya, ini. Kemudian Bapak dan Ibu, terkait dengan waktu kegiatan. Yang pertama tentunya kita ambil batas waktu yang paling ujung itu adalah pengumuman kelulusan. Saya sampai hari ini belum tahu kapan pengumuman kelulusan, karena di beberapa informasi di pedoman itu UKK itu justru sampai pada akhir pembelajaran ya. Jadi ini nanti kita akan tunggu ya. Kalau dulu kan Mei ya, 2 Mei ya pengumuman kelulusan itu ya. Apakah Mei, apakah Juni ya. Kemudian uji kompetensi keahlian ya, itu kalau di pedoman UKK itu 1 April sampai dengan akhir masa pembelajaran, kalimatnya gitu Bapak Ibu. Akhir masa pembelajaran pada saat ambil atau buka di Kaldik itu tanggal 18 Juni untuk 5 hari kerja, 19 Juni untuk 6 hari kerja atau 6 hari sekolah. Kemudian untuk ujian tulis kalau di SE itu adalah tanggal 1 sampai 20 April. Tadi saya sampaikan dan saya juga sudah sempat mendapat informasi, memang untuk Capdin 3 bisa dimulai tanggal 29 Maret. Ya. Kemudian verifikasi UKK, monitoring, persiapan ujian dan sebagainya itu nanti dilaksanakan mungkin dari awal Maret Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tentunya di hari-hari ini Bapak dan Ibu melaksanakan persiapan, perencanaan dan sosialisasi.
Sekali lagi, surat pernyataan orang tua ini wajib ada sebagai bukti hitam di atas putih, Bapak dan Ibu. Kita nggak boleh kecolongan, ada celah untuk dikomplain oleh pihak lain, ya. Jadi semuanya nanti dibandel sendiri, ya, terkait itu, ya, semua pernyataan bahwa orang tua mengizinkan anaknya untuk ikut UKK tatap muka. Ini sangat-sangat penting sekali. Berarti bisa dibayangkan kalau sekolah yang besar ya semuanya memang begitu, ya. Untuk kemudian, nah, monggo teknisnya bagaimana? Kemudian Bapak dan Ibu ingat sekarang sudah tanggal 25 Februari, ya. Terus sebentar sudah verifikasi, kemudian langsung nanti sudah ujian tulis, kemudian UKK, kemudian sampai pada pengumuman. Saya mengingatkan Bapak Ibu, anak-anak kita kelas 12 ini pun juga, karena SMK ini kan ranah distribusi lulusannya kan BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Dipertimbangkan untuk kegiatan ujian tulis berbasis komputer UTBK itu kelihatannya di antara belasan April itu, ya. Nah, ini juga nanti menjadi sebuah pemetaan waktu, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti mereka tidak bisa mengikuti karena kita menjadwalkan untuk kegiatan ujian. Jadi silakan mereka juga diberi space waktu untuk tidak diganggu atau untuk bisa melaksanakan kegiatan ujian tulis berbasis komputer untuk masuk pada perguruan tinggi. Ya, saya kemarin juga mencari-cari, ya, belum ketemu, tetapi saya dengar-dengar itu sekitar tanggal 14 sampai 16 April atau berapa itu, ya. Ini. Nah, ini monggo nanti menjadi schedule Bapak dan Ibu untuk direncanakan di masing-masing satuan pendidikan, ya. Atau bagaimana nanti bentuk daripada kesepakatan di MKKS. Ya, monggo Bapak dan Ibu, ini sangat kondisional dan situasional. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan penjaminan mutu. Jadi kami dari pengawas selalu berharap bahwa setiap kegiatan itu memang melekat dengan penjaminan mutu atau quality assurance, ya. Nah, itu di setiap satuan pendidikan tentunya sudah ada TPMPS yang kemudian bertugas untuk menjamin mutu di 8 standar. Berarti kalau penilaian ini, ujian ini berarti standar penilaian, ya. Nah, silakan itu kemudian semua dokumen-dokumen itu ada prosedur verifikasi internal Bapak dan Ibu. Jadi dari mulai kisi-kisi, penyusunan soal, ya, dan sebagainya itu silakan semuanya dilakukan penjaminan mutu secara internal. Ya, kita sudah berbudaya mutu agar semua yang kita hasilkan adalah anak-anak yang berkualitas sekalipun dengan keterbatasan pandemi COVID-19. Kemudian quality control ini pun juga wajib dilakukan oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah. Jadi harapan kita bahwa dengan peran kepala sekolah sebagai supervisor, sebagai manajerial, sebagai kompetensi kewirausahaan, maka fungsi supervisor kepala sekolah juga melekat di dalam semua kegiatan yang ada di satuan pendidikan. Kemudian pengawas pembina, ya, bisa juga dikatakan sebagai penjamin tentunya sebagai untuk melakukan penjaminan mutu, ya, karena memang pada hakikatnya pengawas pembina itu adalah diharapkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah agar kegiatan di sekolah memang benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian lingkup penjaminan mutu oleh pengawas Bapak dan Ibu bisa pembinaan, bisa pendampingan, bisa pemantauan, bisa juga penilaian, ya. Jadi nanti dalam bentuk bisa monitoring, bisa supervisi, bisa juga verifikasi. Jadi nanti kami bukan berarti tidak percaya, tetapi lebih kepada hakikat dari tugas pengawas adalah melakukan pendampingan, melakukan pembinaan di masing-masing satuan pendidikan. Tetapi jujur saja karena waktunya yang seperti ini, kondisinya seperti ini, kadang-kadang mungkin karena pengawas di Cabdin 3 ini relatif sangat kurang, mungkin waktunya juga menjadi sebuah hambatan sehingga bisa terjadi ada sekolah-sekolah atau pengawas yang memotret itu lewat
mungkin dengan lewat media digital dan sebagainya ya. Jadi monggo ini untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah. Baik Bapak dan Ibu, sampai pada kesimpulan. Jadi ujian tahun 2021 yang di dalamnya ada ujian sekolah dan UKK itu tentunya menjadi tanggung jawab guru dalam konteks memberikan penilaian satuan pendidikan dan di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Kemudian penjaminan mutu selama proses, ada penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Waktu tadi sudah ada rambu-rambu Bapak Ibu, silakan. Kemudian nanti jika saya membayangkan kalau jumlah siswanya itu ratusan begitu kan tentunya akan berdampak atau berkonsekuensi membutuhkan waktu UKK yang sangat panjang ya, karena harus dipetakan alatnya itu berapa. Kalau di TBSM itu backlabnya berapa ya, stolnya itu berapa. Kemudian ya tentunya Bapak Ibu sangat paham itu. Kemudian jarak di ruangan itu mampu diisi berapa siswa ya, kemudian sehingga nanti akan ketemu berapa kelompok, ketemu berapa hari ya. Monggo ini yang harus dihitung betul-betul. Dan Bapak dan Ibu di dalam proposal UKK tolong dicantumkan shift 1 jam berapa sampai jam berapa, shift 2 jam berapa sampai jam berapa, sehingga jelas nanti yang membaca itu akan jelas, oh ya berarti ini akan ada jeda untuk membersihkan ruangan, membersihkan peralatan ya dengan disinfektan itu. Baik Bapak dan Ibu, penutup terima kasih untuk atensinya. Mungkin tidak banyak saya sampaikan karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah sangat paham. Hari ini perlu hanya stressing, penekanan aja. Semoga bermanfaat, semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, tetap semangat untuk menghasilkan generasi yang hebat, yang bermartabat dan bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat, kemudian vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih Pak Pram dan teman-teman semuanya. Monggo dilanjutkan untuk mungkin bisa diskusi atau Bapak dan Ibu pengawas bisa juga melengkapi ya, atau justru mengkoreksi apa yang saya sampaikan. Monggo pertemuan ini bisa dilaksanakan atau digunakan untuk hal itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih perhatiannya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Saya silakan baca Pak Wija. Oke, terima kasih Pak atas pencerahannya kaitannya dengan ujian maupun UKK. Bapak Ibu pengawas yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan, monggo kami persilahkan terlebih dahulu. Ada nih Bapak Ibu pengawas? Kalau nggak ada, kami persilahkan ke teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin diperjelas atau ingin ditanyakan, monggo silahkan. Angkat tangan. Oke, simpen ini. Pak Jaidun, Makasalama, monggo Pak. Terima kasih Pak untuk kaitannya ujian sekolah maupun UKPK ya. Dan tolong ini kaitannya dengan izin protokol kesehatan Pak. Itu izinnya nanti kemana nggih? Gugus Covid Pak. Gugus Covid. Ya. Gugus Covid Kabupaten. Terima kasih Pak. Kayaknya mungkin saya minta kejelasannya juga, yang izin ini persekolahan apa cukup dari FKKS? Monggo kita diskusikan bersama, apa mungkin Pak Harto bisa, Pak Yuli masih ada nggak Pak? Kalau ada tadi yang menyampaikan ini izinnya satu KKS apa persekolahan? Ya mungkin saya bisa turun rembuk ya Pak Wija ya. Silakan. Ya memang kan kadang-kadang terjadi
dilematis begitu ya. Ada banyak sekolah yang takut untuk menghadap Satgas Covid karena kemungkinan bisa lolos bisa tidak gitu ya. Nah, saya pikir kemudian kalau di komunitas MKKS ini kok bisa mendahului, kemudian bisa memberikan pencerahan, kemudian memberikan semacam argumentasi bahwa anggota MKKS Satuan Pendidikan itu nanti bisa melaksanakan dan dijamin melaksanakan dengan baik dan siap untuk disidak sewaktu-waktu, mungkin bisa juga ya lebih praktis itu mungkin dalam lingkup MKKS ya gitu ya. Itu akan lebih praktis daripada setiap satuan pendidikan kemudian harus ke Satgas masing-masing ya. Tapi ya monggo itu bayangan saya kok begitu ya. Itu monggo Pak Wija, terima kasih. Oke, matur Pak Yulis. Ini Pak Pram bisa menanggapi ini Pak Pram, monggo. Sebagai Ketua MKKS. Jadi matur nuwun Pak Harto. Tapi sebetulnya memang ambil praktisnya itu seperti itu MKKS untuk nanti memberikan surat pemberitahuan kepada Satgas COVID-19 ke Kabupaten Pati. Tetapi Pak, ini kaitannya dengan ujian UKK Pak Harto, Pak Sulis ataupun Bapak-Bapak pengawas itu sebetulnya sesuai dengan SE itu memang terjadwal, tetapi di SE Mendikbud itu sebetulnya kan gitu, itu kan bisa dilaksanakan lebih-lebih kalau LSPP 1 Pak, itu berupa portofolio itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya sehingga tidak bisa terjadwalkan kan itu. Ada juga yang sudah melaksanakan UKK itu jauh-jauh hari sebelumnya, utamanya dengan disesuaikan dengan IDUKA atau LSP menguji tersebut, menguji pasangannya itu disesuaikan itu, sehingga kemungkinan untuk UKK itu lebih lentur Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan itu MKKS mungkin tidak bisa memberikan suatu jadwal kapan sampai kapan itu. Nah, untuk lebih lebih spesifik, mestinya teman-teman di satuan pendidikan itu selalu berkoordinasi dengan COVID atau Satgas COVID di Kabupaten Pati, karena jadwal itu kan untuk UKK ini ada teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Itu Pak, mohon untuk solusinya. Teman Pak Julis, monggo. Oke, teman. Itu ya, mungkin bisa karena sebaiknya karena jadwalnya itu tidak susah sekali. Saya mau berkoordinasi dengan Ketua. Enggak ada yang mau menambahkan, monggo. Pak Wisya, begini Pak Wisya. Ini kan kalau UKK atau ujian praktek ini, kan masing-masing sekolah menggunakannya beda-beda. Ada yang LSP, ada yang di industri. Nah, saya takutnya itu, bukan takutnya. Saya kan juga pernah mengajukan izin ke gugus COVID. Nah, itu juga tidak ada hasilnya. Artinya kita berharap tapi juga situasi ini tidak memungkinkan. Saya takutnya begini, kalau nanti kita itu izin sendiri-sendiri sesuai dengan jadwal kita, nanti kalau mereka itu harus rapat dan lain-lain, padahal dulu itu saya ngajukan terus sebulan baru ada jawabannya. Kalau nanti kita ngajukan sekarang jawabannya itu masih April Mei itu bagaimana? Dan padahal itu pertama ya seperti disampaikan oleh Pak Pram. Kalau LSPP 1 kan kita sudah dilaksanakan jauh-jauh hari, nanti tinggal yang terakhir itu saja. Itu Pak Ija. Terima kasih. Matur nuwun ini. Agak ruwet nih. Kalau kita nunggu jawaban nambahin itu Pak Julius. Yang sudah.
Oke, Pak Gatot mau menambahkan, monggo. Pak Julius itu mau nambahin dulu Pak Julius. Pak Julius dulu ya. Oke, Pak Julius, monggo Pak Julius. Pak Julius dipersilahkan dulu, monggo. Halo, Pak Julius. Pak Wijaya, saya bisa dengar Pak? Oh, bisa, sekarang bisa. Oke. Terima kasih. Untuk surat izin mohon nanti untuk dikelola oleh pengurus MKKS ke gugus Covid. Jadi untuk surat izin ke gugus Covid tingkat kabupaten mohon berkenan MKKS untuk yang mengelola, yang melaksanakan. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan UK maupun UKK, jadi uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSPP 1, P2 atau P3 dan UKK yang dilaksanakan oleh Mandiri, Bapak dan Ibu, kembali kami mengacu pada surat edaran bahwa bahwa UKK maupun US ini adalah kalau dihukumi adalah hukumnya sunnah Bapak dan Ibu. Panjenengan melaksanakan dengan 4 macam itu diaturi milih. Boleh milih UKK dengan luring juga boleh, dengan portofolio juga diperbolehkan, jangan tugas diperbolehkan. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, kembali lagi, apabila sekolah Bapak dan Ibu kepingin penjaminan mutunya baik, berhasil, dan ini menjadi sorotan masyarakat, oh sekolah sana itu tidak ada ujian, tidak apa-apa, yang penting lulus. Nah, ini kan akan dibandingkan dengan sekolah yang lain Bapak dan Ibu. Jadi mohonlah untuk bisa dilaksanakan. Kemudian pelaksanaannya bagi teman-teman yang menggunakan LSP, apabila sudah dilaksanakan berarti kan sudah beres, tinggal sinkronisasi nilai saja. Tetapi yang belum dilaksanakan baik UK maupun UKK, apabila belum dilaksanakan, sebisa mungkin sesuai Ini Pak Yulis macet. Karena berhubungan dengan Diulangi sedikit, terputus. Pak Yulis. ya, Tadi apabila jadwal tersebut kok dinyatakan perlu digeser karena berkaitan dengan eksternal, monggo panjenengan geser, tetapi mohon menghubungi pengawas pembinanya dan verifikatornya. Insya Allah 1-2 hari ke depan jadwal verifikator akan selesai. Jadi misalnya Bapak dan Ibu sekolahnya perlu maju karena berhubungan dengan LSP-nya atau mungkin berhubungan dengan eksternalnya, monggo dipersilahkan. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Yang perlu kita cermati adalah bagaimana kita di era pandemi ini tetap bisa menjaga penjaminan mutu kita. Jadi mutu sekolah kita tetap bisa kita jaga, kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Apabila Bapak dan Ibu sudah mendownload soal-soal dari direktorat, apabila dirasa siswa panjenengan masih merasa keberatan, monggo didiskusikan dengan ketua jurusan dan eksternal panjenengan. Sekali lagi, monggo dirapatkan secara bijaksana dengan eksternal panjenengan dan ketua jurusan beserta guru-guru produk. Dicarikan solusi yang baik, dicarikan kebijaksanaan yang baik tanpa mengurangi penjaminan mutu. Saya kira itu, saya kembalikan ke Pak Bija. Monggo Pak Bija. Oke, makasih Pak Yulis. Itu tadi penjelasan dari Pak Yulis, Bapak. Yang kalian yang masih belum
belum clear betul yang izin COVID ini. Ini bagaimana Pak Julius, misalnya ya pengalaman pribadi juga ya ini. Kalau kita hanya memberitahu gitu aja, tidak usah menunggu izin turun. Ini kita Pak lakukan bisa. gitu. Ya, Saya- Juli. Gini, Pak Julis, Pak Bapak pengawas. Tadi seperti pengalaman Bu Eni kaitan dengan perizinan. Perizinan itu berarti kan harus apa itu namanya menunggu surat balasan kan gitu ya. Gitu. Padahal ini waktunya sudah apa itu ada yang sudah melaksanakan, ada yang nanti sesuai dengan jadwal atau tuh intinya jadwal untuk UKK itu tidak harus sesuai dengan jadwal yang ada itu ya Pak Julis ya, kan gitu. Betul. Ya, sesuai dengan kesepakatan dengan internal. Terus yang kedua katanya izin, itu kalau izin itu nanti kalau menunggu izin berarti nunggu balasan perizinan. Kalau lebih baik kalau saya itu memberitahukan surat pemberitahuan aja kan gitu loh. Tetapi saya harapkan betul-betul teman-teman itu nanti prokes COVID-19 itu betul-betul di apa itu namanya dilaksanakan sehingga nanti sewaktu-waktu kalau ada petugas dari Satgas sidak ke sekolahan itu oh ternyata memang betul itu kaitan dengan kepercayaan apa itu namanya stakeholder kita. Saya kira itu Pak Yulis untuk solusinya. Sedangkan US bisa nanti dijadwalkan sesuai apa yang ada tersebut. Karena sifatnya kan daring bisa dijadwalkan sesuai dengan apa itu namanya bareng-bareng NKKS. Gitu Pak. Saya kira. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Pram. Yulis ngaten nggih. Oke, Pak Julis tambahan monggo. Mohon maaf Pak Wija, mungkin Nggih. lagi tambahan sedikit ya. Nggih. Ya, Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang memiliki kompetensi keahlian yang mungkin berbasis IT dan sebagainya itu, atau yang memang tidak membutuhkan alat-alat berat dan bisa dikerjakan dalam bentuk penugasan, saya kira pilihan penugasan itu akan menjadi pilihan yang baik begitu ya untuk mengurangi kehadiran siswa di sekolah. Nah, aja seperti RPL begitu ya, TKJ atau apa begitu, saya tidak paham persis. Kemungkinan bisa dalam bentuk penugasan secara daring begitu dengan mekanisme seperti apa, sehingga ini akan meringankan beban sekolah untuk penyelenggaraan UKK secara tatap muka dan mengecilkan resiko terjadinya dampak COVID itu. Itu tambahan saya Pak Wijanarko. Oke, matur nuwun Pak Erto. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu? Pak Eni, Pak Eni. Eni, monggo Pak Eni. Oke, Pak Eni. Bu Aziz, Pak Eni pundi? Pak Eni malah Bu hilang. Aziz, angkat tangan. Iya Bu Azizah. Azizah dulu, monggo Bu Azizah. Kasih itu tangannya ditutup ya, angkat tangan terus. Dibuka Bunda. Mic-nya dibuka. Unmute Bu. Ya. Pak tadi sudah Siapa? dijawab. Sudah dijawab tadi Pak. Oh, Tadi sudah sudah dijawab. dijawab Pak. Oke, Mas Nurul sudah terjawab. Enggak jadi Bu Azizah, sudah terjawab. Monggo yang lain, ada lagi. Pak Heni, Pak Heni pundi? Ini Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pengawas yang saya hormati. Saya dari awal kalau bisa saya simpulkan bahwa di sini ada dua topik yang dibicarakan. Yang pertama mengenai sekolah disampaikan oleh Pak Harto bahwa
protokol kesehatan tetap harus ditegakkan, walaupun menjadi dilematis juga apakah mungkin kita bisa mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 kabupaten. Kemudian izin orang tua, apakah orang tua mengizinkan atau tidak, dan apabila tidak mengizinkan maka anak-anak kita layani dengan cara yang berbeda. Karena tadi sudah banyak disampaikan Pak Yudi juga bahwa ada 4 opsi mengenai PKK. Berikutnya yang disampaikan Pak Harto adalah mengenai yang disampaikan baik Pak Mas Menteri maupun Mas Dirjen, bahwa diharapkan mutu pembuatan soal sudah bagus, mengarah ke bos, pembelajarannya fokus menuju pada teaching factory, tematik teaching dan sebagainya. Namun sepertinya itu adalah yang harus kita masukkan dalam perencanaan KTSP di tahun mendatang. Karena kalau tahun sekarang saya kira itu sudah tidak ada dalam pilihan kita. Untuk pembuatan KTSP yang akan datang, menurut saya seperti itu direncanakan, dimasukkan dalam KTSP. Bapak Ibu, mengapa saya bikin demikian? Karena guru mengajar itu ada adik-adik. Apakah adik-adik itu, adik-adik apa yang akan dihilangkan? Adik-adik apa yang dianggap esensial? Bagaimana dengan pencapaian kompetensi dan bagaimana dengan guru-guru yang mengajar adik-adik yang dianggap kurang dirancang dalam perilaku, nanti diuraikan dalam KTSP. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih, apresiasi sekali. Terima kasih Pak Harto, Pak Yulis, Bapak Ibu semuanya. Saya harapkan forum komunikasi MKKS dan KPS Kabupaten Pati direvitalisasi lagi, karena dari pengalaman saya kita beberapa saat vakum, tidak pernah duduk merebus HP-nya untuk kelanjutan kemajuan SMK kita. Yang terakhir Bapak Ibu, dulu MGMP dengan pengawas, dengan kepala pembina, dengan MGMP saya harapkan bisa lagi agar himbauan di awal tadi supaya SMK di Pati sukses di forum-forum provinsi, nasional maupun internasional bisa tercapai. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, apresiasi dan sedikitnya kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Eni atas segala tambahan informasinya dan penjelasan untuk kami. Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? Monggo. Pak Winarno, Pak. Pak Winarno, monggo silakan Pak Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Pak Harto terkait dengan surat edaran tanggal 5 sama tanggal 15 Februari itu konsentrasinya di UKK Pak. UKK itu ada tambahan pembuatan laporan khusus dan atau pembuatan tugas akhir Pak. Betul. Itu di tanggal 5 kan ada, di tanggal 15 redaksi itu tidak ada Pak. Artinya itu tetap dilaksanakan atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Winarno. Langsung Pak Harto nggih. Pak Win. Ya. Bapak dan Ibu, apa yang ada di SE itu apa namanya? Itu kan opsi ya. Jadi Bapak dan Ibu
tidak harus semuanya dipilih ya. Jadi ada yang tugas laporan dan sebagainya, itu juga bagian daripada opsi atau pilihan-pilihan ya. Ini memang kita diberikan menu-menu mana yang kira-kira sesuai dengan kondisi, situasi, kemampuan dari siswa maupun dari dari satuan pendidikan. Jadi itu bukan sebuah rangkaian ya, tetapi kalau itu mau dibuat satu rangkaian komplit ya monggo ya. Jadi itu kan seperti ujian sekolah, ada portofolio, ada penugasan, ada tes luring, daring gitu ya, kemudian ada bentuk lain, itu kan menjadi sebuah pilihan-pilihan ya, yang kemudian diwacanakan bahwa sekarang itu sekolah memang punya hak penuh untuk membuat bentuk penilaian itu sampai pada meluluskan peserta didiknya dengan rambu-rambu besar yang sudah ada. Itu Pak Win. Terima kasih Pak Harto. Jelas ya Pak Nggih, Pak Narno. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Pak Haka ini sinten Pak nggih? Bu Eni. Ini monggo Bu. Terima kasih Pak. Saya ya mau bertanya Pak. Ya Bapak, yang terhormat semuanya, izinkan bertanya untuk masalah verifikasi KK. Tadi disampaikan KK itu ada beberapa pilihan. Kebetulan di kami memilih ada 2 pilihan. Ada satu kompetensi itu memilih KK mandiri, kemudian yang lainnya menggunakan LSP P1. Yang saya tanyakan adalah untuk instrumen verifikasi Pak yang dari dinas. Kalau kita melaksanakan KK-nya menggunakan LSP, itu untuk instrumennya apa kita paksa pakai instrumen KK atau tidak perlu diverifikasi? Kalau yang mandiri otomatis nanti sesuai dengan yang kita pilih untuk melakukan. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih. Dari Salafiyah Pak nggih. Betul nggih Pak, dari Salafiyah nggih. Dari Mas Harapan Pak. Ya Pak, monggo ini Bapak Ibu pengawas yang bisa memberi jawaban. Monggo. Saya jawab Pak ya. Oke, monggo Pak Yulis. Terima kasih SMK Tunas Harapan Pak SMK Tunas Harapan betul. Bapak dan Ibu, verifikasi untuk UKK mandiri dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini pengawas. Tetapi untuk yang menggunakan LSP, maka kami menerima verifikasi. Yang pertama verifikasi TUK dari LSP. Jadi Bapak dan Ibu melaksanakan TUK-nya di mana? Ada satu sekolah yang melaksanakan uji kompetensi di sekolah tersebut, tetapi tempatnya, labnya belum diverifikasi oleh LSP. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama harus ada verifikasi TUK dari LSP atau asosiasi profesi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada surat tugas asesor yang dibuat atau diberikan dari LSP. Jadi tidak mungkin guru panjenengan akan menilai siswa panjenengan sendiri. Nah, itu ketua LSP dan asesor kompetensi pasti sudah perso itu. Yang ketiga, ada soal yang jelas sudah diberikan sebelum siswa tersebut melaksanakan UK. Dan yang terakhir adalah tentang standar kompeten atau tidak kompetennya. Nah, nanti sekolahan tinggal mengkonversi kompeten itu 80 ke atas, yang belum atau tidak kompeten adalah 79 ke bawah. Saya kira itu Pak Waka Kurikulum beserta Ibu Kepala Sekolah
Jadi pada saat nanti ada jadwal verifikasi UKK mandiri, apabila ada verifikator yang rawuh ke sekolah panjenengan, tinggal berkas-berkas yang dari LSP itu panjenengan aturkan. Pak, ini kami sudah diverifikasi oleh LSP, buktinya ini verifikasi TUK. Jadi ada betul-betul TUK-nya diverifikasi, Pak. Saya kira begitu, Pak Haji. Saya kira jelas ini. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, sampai jam berapa ya? Maksimum jam 11 ini maksimum nanti kita akhiri, syukur sebelum jam 11. Enggak Bapak Ibu. Ada lagi enggak? Oh, dari Salafiyah. Ini Pak. Terima kasih Pak Matur. Saya hanya menambahkan saja Pak. Ketika belajar yang memang benar-benar ini sudah mulai dilaksanakan, laporan pelaksanaan US dan UKK itu tadi kan tertulis. Saya mohon teman-teman bisa menambahi karena untuk pendidikan kita sendiri dokumentasinya itu yang menggunakan video. Itu saja tidak. Itu penting sekarang, kemarin nampaknya itu tidak menjadi stressing. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun masukan Pak nggih. Nggih. Pak Harto mau menambahkan ini. Pak Munahar itu Pak dari SMK Miftahul Huda. Oh, Miftahul Huda, GM. Monggo silakan Pak Munahar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya mau bertanya mengenai pelaksanaan US dan pelaksanaan UKK. Itu kan pelaksanaan US itu tanggal 29 Maret atau tanggal 1 sampai 20 April. Dan UKK tadi kan tanggal 1 April sampai sebelum kelulusan. Jika US-nya itu tadi tematik dengan UKK, berarti penyelesaian US-nya itu dibatasi sampai 20 April atau fleksibel mengikuti dengan UKK-nya. Terima kasih. Pak Yundis jawab lagi Pak Yundis, monggo. Iya Pak. Begini Pak Munahar. Pak Munahar dengar saya Pak? Dengar Pak, dengar. Iya, gini Pak. Intinya begini Pak Munahar. Satu, maupun US itu ada bermacam-macam bentuk. Ya, ada bermacam-macam. Nah, panjenengan fleksibel. Hukumnya sunnah, tapi cari yang paling afdol Pak. Ya. Nah, saya ulangi lagi, US-nya kalau nanti disepakati oleh MKKS Pati dimulai 29 Maret sampai 5, 6, 7 hari ke belakang, ke depan. 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu US dilaksanakan secara daring Pak Munahar. Nah, sebelum US dilaksanakan verifikasi tempat dan prasarana UKK. Jadi mulai tanggal 1 Maret sampai 28 Maret itu ada verifikasi tempat UKK. Setelah itu panjenengan US. Setelah saya US baru UKK. Kalau panjenengan menghendaki US tematik ya monggo dirembuk dengan guru-guru panjenengan dan eksternal panjenengan. Nanti diberitahukan ke pengawas pembinanya lewat proposal dan pos yang panjenengan buat. Itu ya Pak Munahar. Bisa diterima. Apabila UKK-nya dilaksanakan setelah US, mungkin dimulai tanggal 7 atau tanggal 8, atau mungkin jenengan awal puasa itu mau libur dulu gitu ya, karena puasanya tanggal 13 April, wah saya mulai tanggal 15 April, monggo sampai akhir April juga dipersilakan. Saya kira gitu Pak Munahar, tidak usah
dicari yang sulit-sulit, kita cari yang mudah, yang fleksibel. Yang penting siswa terlayani, penjaminan mutu di sekolah panjenengan juga baik, dan kita bijaksana tidak memperlakukan siswa, tidak memberatkan siswa, dan malah bisa membantu siswa secara proporsional. Terima kasih Pak Munda. Oke, matur nuwun Pak Yukis. Sudah jelas nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain, ada lagi enggak? Pak Wija, mungkin ini tutup apa ya? Bapak Ibu, iya, mungkin sama dengan penjenengan ya, Bapak dan Ibu. Ujian tahun ini memang ujian yang sangat unik ya. Kita itu dihadapkan pada sebuah kondisi yang tidak sama, dihadapkan pada situasi yang berbeda-beda. Maka yang terpenting Bapak Ibu, di tim masing-masing sekolah itu diadakan sebuah pemetaan, diadakan sebuah analisis. Sekarang kita kenal dengan asesmen diagnosis itu ya. Kira-kira materi yang diberikan guru itu pada level berapa, apa saja gitu, karena kan tidak mungkin seperti dulu ya. Jadi monggo ini jadi rambu-rambu regulasi dan sebagainya ini menjadi sebuah rambu-rambu besar, tetapi pada saat kemudian itu kita harus menghadapi sebuah kondisi untuk kita harus menyesuaikan, ya disesuaikan saja ya. Yang penting kita kan begini pemikirannya, yang ini mau saya cari kan hanya pengumumannya kapan. Sebelum pengumuman mestinya kan harus ada semacam rapat pleno, kemudian pengelolaan nilai. Nah itu waktu-waktu ditarik terus gitu ya ke depan, sehingga akan ketemu nanti kira-kira jadwal di masing-masing satuan pendidikan itu seperti apa. Jadi ini saya kategorikan semacam ujian yang sangat unik, karena nanti akan bisa berbeda-beda antara sekolah satu dengan yang lain ya. Kemudian karena pilihannya juga memang banyak ya, menunya sangat banyak sekali. Kemudian yang berikutnya menggarisbawahi tadi kelihatannya Pak Ubed ya, bahwa setiap kegiatan itu jangan lupa dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, diminta atau tidak itu menjadi sebuah dokumentasi di pihak satuan pendidikan masing-masing, sehingga pada saat nanti dibutuhkan entah itu akreditasi atau apapun, maka Bapak dan Ibu akan sudah siap dengan dokumen-dokumen itu. Oke, saya kira itu Bapak dan Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Matur nuwun Pak Wija. Matur nuwun Pak Harto. Tambahan. Pak Heni kelihatannya ingin mau nambahin, monggo Pak Heni. Halo, Pak Heni. Halo. Jempol tadi Pak. Oh, saya mengacung jempol. Oh gitu. Oke, matur nuwun jempolnya. Bapak Ibu. Yang lain ada. Kalau enggak saya tutup loh. Monggo ada Bapak Ibu pengawas bisa kita diskusikan bersama kalau masih ada sesuatu yang mengganjal di pikiran kita. Ampun, tidak ada. Gimana Pak Pram? Ini sebagai closing statement aja nggih Pak Ibu nggih. Intinya saya terima kasih kepada Pak Julis, Pak Harto dan Bapak-bapak pengawas, Pak Heni, Pak Bambang, Pak Giarto, Pak Riyadi dan lain sebagainya. Intinya ini kan sudah saya ibaratkan itu frekuensinya sudah sama kan gitu Pak, antara pengawas dan kepala sekolah. Kita mohon bisa kepala sekolah kaitannya dengan kegiatan US dan UKK ini mestinya endingnya nanti kan OS dan lain sebagainya. Mohon jadi ini sudah satu dan sehingga
Pram kok hilang suaranya. Baterainya habis mungkin, Pak. Truk. Panen, Pak. Di tepi jalan beritanya Pak Pram ya. Pak Wija, sedikit Pak Wija. Halo. Pram hilang. Halo. malah nggih. Listrik mati mungkin. Kan dapat ibu, enggak ada yang lain lagi, Pak. Enggak ada apa-apa. Pak Julius mau nambah itu tadi. Pak Julius mau nambah itu. Pak Juli. Oke, Pak Juli mau nambah nggih? Ini Pak Julius. Gini Pak Wija. Apabila teman-teman setelah mengunduh soal, gitu ya. Kalau buka Pak Gatot Murcik. Apabila teman-teman setelah mendownload soal, gitu ya, kemudian didiskusikan, kok terasa berat unit kompetensi itu, monggo didiskusikan lagi dengan guru produktif, dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan dengan eksternal, monggo dikurangi kualitasnya. Nah, jadi begitu. Nah, kabotan kecepatan 120 didono dari 100 dari 80. Intinya gitu Pak Wija. Terima kasih Pak. Sepengetahuan pengawas pembina nggih. Pengetahuan apa nggih? Nggih. Terima kasih Pak. angka 1 kematian listrik, jadi Pak Wija silakan ditutup saja. Nggih. Oke, Bapak Ibu semuanya, sudah nggak ada yang sampaikan lagi nggih. Sekali lagi, terima kasih. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu, terutama dari Bapak Ibu pengawas. Untuk itu sekali lagi, atas nama pribadi maupun MKKS, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Bapak Ibu pengawas yang telah mendampingi kita, kepada teman-teman juga yang telah hadir, telah mensupport, kami ucapkan terima kasih. Sebagai pribadi, jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harto, Pak Julius. Salam sehat. Salam sehat, harus semangat.